Baik, saya akan mulai membuka ayat ini dulu. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ini pendahuluannya, Indonesia di mata Tuhan. Mulai ayat yang ke-26. Ini khotbah Paulus di Athena. Gempar Athena hari itu karena pertama kali mereka mendengar ada satu pribadi yang mereka belum pernah tahu, namanya Yesus. Dari satu orang saja, itulah Adam. Akhir-akhir ini ada beberapa gereja yang mengkhotbahkan bahwa Tuhan itu nggak cuma ciptakan Adam, ada yang lain. Saya nggak tahu apa maksud pengajaran itu. Tapi firman ini jelas, dari berapa orang? Satu orang saja. Itulah Adam. Ia telah menjadikan siapa? Semua bangsa dan umat manusia. Jadi dari satu orang, berarti gak ada yang lain. Untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan bukan cuma itu saja. Dan Yahweh telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara, walaupun saya belum pernah meneliti, tapi paling tidak mengetahui secara kulit luar, di semua kitab suci agama apapun juga tidak ada Tuhan mereka berfirman seperti Yahweh Tuhan kita yang sejelas ini. Dunia yang begitu luas, dengan pulau-pulau, benua-benua yang ada. Dalam sejarah antropologi dikatakan bahwa mereka itu berjalan. Dari satu tempat mereka berjalan ke tempat yang lebih bagus. Oke, apapun yang antropologi bicarakan kita harus terima karena itu ilmu yang kita harus pelajari juga. Tapi ternyata menurut firman ini, kalau sampai belasan ribu pulau di bagian khatulistiwa ini menjadi nama Indonesia. Lalu ada benua-benua lain ini, ada Eropa, ada Asia, ada Australia, ada kutub dan semuanya itu. Ternyata menurut firman ini, siapa yang ngatur migrasinya, kata itu ya, bangsa-bangsa dan kulit-kulit lain-lain ini siapa? Jelas Tuhan kita. Betul? Nah, konsep ini harus kita kuat. Maka itu jangan sampai ada orang yang iri hati. Misalnya gini, aduh kenapa aku lahir di Indonesia ya? Kenapa nggak lahir di Amerika saja? Ngerti contoh ini? Nah, kalau saudara ketemu ada saudara kita yang sempat kecewa, bacakan ayat ini. Bahwa Tuhan yang memilihkan kita. Kenapa kita jadi orang Indonesia, jadi orang India, jadi orang Cina, jadi orang Italia, jadi orang semuanya? Kita nggak pernah bisa milih. Katakan amin. Karena Dia yang menetapkan, dua kata ini penting. Musim-musim dan batas-batas kediaman mereka. Mengapa sebagian Kalimantan harus kena Malaysia dan kena Brunei? Ada campur tangan Tuhan. Waktu Belanda dengan Inggris perang, ingat sejarah Selat Malaka? Kenapa Inggris punya Singapura dan punya Semenanjung Malaysia? Kenapa kok nggak dibalik aja dulu? Belanda yang menguasai sana, Inggris yang menguasai Indonesia, misalnya begitu. Nah, seringkali saya selalu berangan-angan kalau melihat Alkitab sebenarnya sejarah. Kenapa? Tuhan semua yang punya ketentuan itu, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Saya ingin ajak saudara melihat tema yang menarik ini, Indonesia di mata Tuhan. Tapi sebelum kita bisa tahu lebih jauh Indonesia di mata Tuhan, saya ingin ajak saudara melihat Indonesia di mata Islam. Ternyata saudara, siapa yang sudah baca bukunya Gus Dur, Ilusi Negara Islam, harus baca buku itu. Enggak juga dijual umum karena kelompok tertentu marah. Tapi saya kagum dengan tulisan Gus Dur itu. Ternyata cacat fisiknya tidak menghalangi intelektualitasnya untuk mengeluarkan satu pendapat yang luar biasa. Dalam diskusi dengan beberapa orang, ada yang berkata, pasti bukan dia. Pasti ada sekelompok orang yang mengatasnamakan dia. Saya bilang, itu urusan mereka.
Tapi kalau ini berani dikatakan tulisan Gus Dur, Abdurrahman Wahid, kita harus akui. Kenapa? Karena luar biasa. Maka itu membuat kelompok lain jadi marah. Ilusi negara Islam. Saudara, mengapa Lee Kuan Yew awal 2002 membuat sekelompok orang di Indonesia marah? Apa yang dikatakan Lee Kuan Yew waktu itu? Indonesia itu sarang teroris. Sarang loh saudara. Marah mereka. Tapi begitu Oktober 2002 bom Bali pertama meletus. Dan sampai hari ini perkataan itu terbukti jelas. Nah, kenapa? Ayo kita melihat ini lebih dulu. Mengapa pihak mereka mengatakan Indonesia di mata Islam ini penting? Saya ringkas saja. Dari salah satu kesimpulan ilusi negara Islam, Gus Dur berkata begini. Salah satu ayat Al-Quran yang sering kali disalahgunakan oleh sekelompok Islam yang lain. Tadi sore saya mendengar berita Ja'far Umar Talib, Abu Bakar Basir, dan satu tokoh lagi saya nggak kenal. Itu berbicara dengan tegas bahwa jihad Islam tidak pernah mengizinkan membunuh orang dan ngebom. Berulang-ulang sore tadi saya dengarkan. Nah, mereka mau ngomong sampai berbusa mulutnya. Siapa yang mau percaya? Kenyataannya begitu. Tapi tunggu dulu, saudara. Ada benarnya mereka berkata begitu. Bukan mereka lempar batu sembunyi tangan, tidak. Ini memang sebuah polemik di antara mereka sendiri, saudara. Dunia dikejutkan. Sampai dunia Islam pun terkejut. Salah satu pengebom yang di Hotel Marriott yang terakhir ini umurnya hampir 18 tahun. Jadi dunia mengakui ini pengebom termuda loh di dunia, saudara. Hebat gak? Dari Indonesia lagi. Ayo kita selidiki. Baca gak berita-berita? Kenapa? Jawabannya, bapaknya di penjara, ibunya jadi TKW di Kalimantan. Anak ini sebatang kara, punya kakak sibuk sendiri. Nah, di dalam pengajaran Islam, ayat Al-Quran yang disalahgunakan, di situ Gus Dur terus nulis. Mereka diajarkan untuk bisa menyelamatkan keluargamu masuk ke surga selama mereka menderita di dunia. Maka jalannya adalah kamu jadi jihad, jadi syahid. Kalau kamu membunuh musuh-musuh Islam, dan jelas itu Kristen dan Amerika di mata mereka. Saya nggak tahu sebelum ada Kristen dan ada Amerika siapa musuhnya, saya nggak tahu juga karena saya belum ketemu bukunya sampai hari ini. Amerika baru muncul tahun 1776. Nah sebelumnya itu apa musuhnya saya nggak tahu. Oke? Maka kalau kamu dengarkan, saudara, maka itu kita harus tahu. Kalau kita menyebut nama Allah, kita harus tahu, saudara. Hormati mereka dan kembalikan di Tuhan mereka. Allah bukan Tuhan kita. Mengapa orang Islam gak akan pernah mau menyebut Yesus, mau dibunuh pun mati? Gak akan keluar kata Yesus. Kenapa orang Hindu tidak akan mau menyebut Buddha itu Tuhan mereka, atau Allah itu Tuhan mereka? Karena memang bukan. Kita harus tahu akan hal ini. Nah, Allah itu berfirman, yang disalah ngerti oleh kelompok mereka ini. Kalau kamu membunuh musuh Islam, satu saja yang kamu bunuh, maka otomatis 77 sanak saudaramu di dunia, dan kau yang milik, sebut namanya, akan dibawa masuk ke surga bersama kamu. Dan nanti di surga kamu akan diberi 72 rumah, dengan masing-masing rumah 72 kamar. Dengan masing-masing kamar ada 72 bidadari yang melayani kamu. Nah, anak ini termakan doktrin yang salah ini tadi. Maka itu siap, walaupun gak dibayar, saudara. Jadi pengebom bunuh diri.
Secara logika kan tidak mungkin lah, ada orang gila aja mikir kok untuk mati begitu.